Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tanahnya sangat keras sekali ya. FTI 2010 DE ini sudah mulai membajak. Ya, jadi dia akan membongkar dulu. Tahap pertama dia akan membongkar dulu yang bagian atasnya, perlahan. DP hasil dari pengolahan ini memang bagus noh, dari dia rotari tuh. Ya. Jadi dia bongkar, dia memang bongkar bagus-bagus DP tanah. Jadi kalau soal DP hasil pengolahan jago. Cara pengolahannya sangat efektif. Dia akan mengacak tanah yang dilaluinya. Tanpa harus final. Kalau tadi saya mendengar testimoni dari petani, kalau pakai singkel dia hanya membalikan tanah dan menunggu tanah itu dan jerami-jerami itu membusuk. Kalau enggak, dia ditancap seperti ini. Dan di belakang saya itu sudah rata tanpa harus menggunakan gelbek lagi. Lihat, ini. Halo Sobat Firman, kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Hari ini saya berada di Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi, saya bersama tim keliling di 10 titik di beberapa kabupaten di Sulawesi Utara, termasuk salah satunya adalah di sini. Kebetulan di sini kita dekat Danau Tondano dan banyak komoditas padi di sini dengan kedalaman tanahnya atau kedalaman ladangnya itu tidak begitu dalam. Jadi, di sini saya akan mengajak teman-teman semua dan petani di sini untuk melihat bagaimana ketangguhan traktor 4 roda mini yang viral, yaitu Firman FTI 2010 DE atau FTI 2010 DE, di mana FTI ini akan langsung dicelupkan ke sawah yang ada di samping saya sini. Dan satu lagi, pembuktian untuk di lahan yang sangat-sangat keras. Jadi lahan ini adalah lahan kering yang tidak sama sekali dibajak dan tanahnya itu sebagai bahan baku untuk membuat batako. Gimana? Penasaran kan? Ya udah, ikuti terus video ini, tapi jangan lupa untuk klik subscribe. Jadi ini kegiatannya udah mulai teman-teman. Ini masih ada petani di bawah, nanti akan maju di sini karena ini waktunya sudah mulai siang, jam 10 nih kita. Rekan kita sedang melakukan kegiatan praktek sprayer dengan buatan Indonesia, dengan juga sudah lolos sertifikasi SNI Indonesia dan memiliki kandungan TKDN yang sangat tinggi. Ini sedang dipakai spray booster FSB 12A, dimana ini untuk menghembuskan angin dan juga cairan sehingga tekanan angin lebih jauh lagi, lebih tinggi. Oke, dan ini adalah sprayernya. Kalau kita lihat dari dekat, tipenya FKS 18A. Ya, kalau ini ada bacanya tekanan keluaran maksimum 5 kg per cm. Dia sudah memiliki SNI, logo SNI, jadi artinya dia memiliki lolos sertifikasi standar nasional. Kapasitas kalau ini adalah 18 liter. Kalau ini 16 liter. Satu lagi. Ini 16 S2. Dan ini tangki ini sudah dipakai tahunan. Ya, makanya warnanya agak pudar. Tapi akinya masih bagus karena kedua spray ini memiliki aki dengan aki Wasa 12 volt 7 ampere hour. Ya, awetnya mantap sekali nih. Dapatkan diskon dan penawaran menarik di toko sumber mesin Manado. Kunjungi tokonya di alamat Jalan Walanda Maramis nomor 120 Manado, Sulawesi Utara, atau hubungi sekarang juga melalui WhatsApp toko sumber mesin Manado di nomor 0813 5264 2211. Nah, kalau kita lihat di sebelah sana, nah ini ya. Ini adalah mist blower. Sama sebenarnya sprayer, tapi dia menghembuskan cairannya itu melalui mesin dan dihembuskan angin, jadi tekanan udaranya itu sangat besar. Teman-teman, kita akan lihat dulu kondisi lahannya di sini. Memang tidak semua kondisi lahannya seperti ini, ya.
Cuman ini beberapa saja di Tondano Timur seperti ini. Kita lihat ini sangat keras sekali nih. Mesin bor tanah ya. Ini Ya teman-teman. namanya SPD Jadi 52. kalau saya dapat informasi di sini dari petani sini bahwa ini lahan ini sebutannya lahan teras yang biasanya ini sebagian bahan baku batako gitu katanya, batako atau behel ya, dengan mata bata ringan gitu. kita pakai ukuran 4 inch. Jadi kita akan lihat nanti coba apakah FTI 2010DE ini mampu membajak di tanah yang seperti ini sebagai pembuktian teman-teman semua bahwa FTI 2010DE ini sangat tangguh sekali untuk membuka lahan yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tanahnya sangat keras sekali ya. FTI 2010DE ini sudah mulai membajak. Ya, jadi dia akan membongkar dulu. Tahap pertama dia akan membongkar dulu yang bagian atasnya, perlahan. Karena tanahnya sih sangat-sangat keras sekali dibanding dengan kalau teman-teman semua pakai kultivator yang single garden. Itu justru lebih capek karena dia harus ditekan. Oke. Kemudian kalau yang ini enggak, dia langsung berjalan saja. Dan ini tadi sudah 2 kali jalan, 3 kali jalan, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, ini sudah mulai terbongkar sampai kedalaman begini ya. Nah lihat. Oke, dan si pengguna pun nggak kelelahan. Dan tangan itu nggak pegel, dia tinggal duduk aja seperti ini. Lihat kedalamannya. Teman-teman, kali ini saya akan praktekkan menggunakan traktor patok dan ini di lahan ini. Jadi, oke. Jadi, teman-teman tinggal langsung aja di duduk di sini. Nggak perlu capek-capek membajak dengan menekan tanah yang membuat tangan itu pegel. Nah ini lahan ini sangat baru pertama kali kita bajak. Ini settingannya untuk ban belakang ini kurang lebih dengan settingan gigi 1 dan depan ini dengan settingan gigi 1 juga. Nah, kalau teman-teman lihat ban belakang ini dia sebagai fungsinya untuk menahan laju seperti bar resisten. Tadi saya sudah berputar 2 kali putaran dan teman-teman bisa lihat ya, ini juga tadi saya melewati lahan yang ini, bisa lihat. Barusan dilewati lagi. Ya, tanah akan tercacah bersama dengan rumput. Ini padat sekali nih tanah atas ini. Kalau kita bandingkan dengan yang satu garden, kita akan lihat ya, yang garden ya. Ini mungkin teman-teman akan bisa kelelahan. Tapi dengan menggunakan traktor paroda mini ini, teman-teman tinggal duduk aja, tinggal dibelok-belokkan. Bahkan itu ibu-ibu pun bisa. Kita akan lihat. Nanti setelah ini juga saya akan praktekkan di sawah yang tadi opening itu saya kasih lihat di depan gitu. Dapatkan produk ini di toko sumber mesin Manado. Kalau teman-teman lihat tadi ada beberapa petani yang sudah menggunakan ini traktor 4 roda mini FTI 2010DE. Kita akan tanyakan langsung ke yang coba tadi. Itu ada di sana. Nih sebentar ya. Mungkin yang muda-muda. Pak, saya boleh tanya-tanya bentar ya. Pak, namanya siapa Pak? Leo. Pak Leo tinggal di mana? Di Liningan, Kelurahan Liningan. Oke, saya mau tanya sebentar. Bapak sehari-hari sebagai apa nih? Ya, sebagai petani ladang nih, peternak. Pak, biasanya kalau mengolah lahan itu pakai alat gimana Pak? Ya, pakai kalau untuk
di sawah orang pakai hand tractor. Nah sekarang Bapak kan tadi udah coba nih Pak nih. Iya, iya. Saya pengen tahu supaya teman-teman petani yang lainnya kan baru juga tahu nih. Iya. Menurut Bapak pribadi nih bagaimana tentang penggunaan alat kayak gini Pak? Pertama kan mau coba tuh DP kealusan mesin toh. Kalau orang-orang Manado bilang batada atau enggak, halus atau enggak toh. Mari kita coba, nyaman, cukup nyaman ya di saat pakai itu, mengendarai itu. Bagaimana dengan hasil olahannya gitu Pak? Hasil olahannya mungkin karena orang praktek ini di tempat yang belum dipangkas rumputnya, belum disemprot. Jadi mungkin sama di alat ini mesti berapa kali lo olah baru jadi bagus. Tapi kalau mau lihat DP hasil pengolahan bagus, lumayan bagus. So bagus. Pak ya. Ini saya akan memindahkan traktor 4 roda mini ini di lahan yang sawah-sawah dangkal yang ada di bawah sana. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri cara transportasi ini sangat mudah. Ban depan digantikan dengan roda karet, ban belakang digantikan dengan roda karet, dan ada hanging tube di belakang saya ini untuk mengangkut barang-barang yang dibutuhkan di sawah, gitu. Teman-teman lihat sendiri, ini saya kemiringannya kurang lebih sekitar 20 sampai 25% atau 25 derajat lah ya. Ini dengan mudahnya turun. Nanti kalau mau dengan naik lagi kita akan transfer. Nah, teman-teman bisa di belakang ya. Saya sedang membawa rotari, kemudian juga ada pedal di belakang. Jadi saya tidak harus menenteng-nenteng alat-alat ini. Oke, sekarang kita udah sampai. Kita akan gantikan dulu bannya menggunakan rotari di depan dan pedal di belakang. Menggunakan dongkrak yang sudah ikut dalam satu pembelian ini. Teman-teman mudah sekali untuk penggantian rodanya. Bahkan saya sendiri pun ini bisa menggantikan roda. Tinggal didongkrak saja dan roda depan tinggal diganti. Jadi sebelum turun kita sudah gantikan dulu ban depan ini. Kita pakai rotari dan ditambah dengan iron wheel di samping rotari ini, di samping kanan dan kiri untuk membantu untuk berjalan. Di belakang juga sama, di belakang juga kita akan gantikan dengan body wheel yang lebih besar dibanding dengan yang kiri. Oke teman-teman, kita akan turunin dulu traktor 4 roda ini di sawah sini. Jadi seperti itu supaya teman-teman aman pada saat menurunkan di belakang dan harus mundur karena beban mesin di depan ini sangat berat. Dapatkan produk ini di toko sumber mesin Manado. Traktor 4 roda mini FTI 2010D langsung turun di sawah yang seperti ini. Perlu teman-teman harus perhatikan bahwa settingan dari menggunakan traktor 4 roda mini ini harus melihat dari kedalaman kontur tanah, kedalaman ladang. Kalau saya injak seperti ini, kedalaman dari yang paling keras di bawah sampai yang paling atas di sini. Oke, saya kebetulan bawa meteran. Kita akan lihat seberapa kedalaman yang ada di ladang seperti ini. Oke, dari paling keras ke bawah sampai paling atas ini seperti ini 20 cm. Oke. Dengan kedalaman 20 cm, teman-teman harus menggunakan rotari di depan dan juga iron wheel di samping rotari agar bisa dapat bekerja membajak optimal seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah settingan dari gearnya atau giginya. Giginya itu harus teman-teman perhatikan. Gigi rotari depan itu harus gigi 1 dan gigi rotari belakang itu harus gigi 2 supaya optimal untuk pembajakan, karena settingan gigi pun berbeda pada saat penggunaan di ladang kering, ladang keras itu berbeda juga gitu. Untuk ladang yang gembur juga berbeda juga. Untuk yang sawah dangkal seperti ini itu harus gigi 1 di depan dan gigi 2 di belakang. Hasil kerjanya teman-teman lihat sendiri ya, di belakang saya ini sistemnya mencacah tanah di depan
tanpa menggunakan singkal atau tanpa menggunakan singkal ya atau plow yang harus membalikan tanah di belakangnya. Artinya pada saat teman-teman menjalankan mesin ini berjalan, itu dia langsung mencacah dan menghaluskan gitu. Tanahnya sistemnya mencacah, bukan membalikan tanah gitu. Teman-teman bisa lihat sini. Lahan yang seluas seperti ini itu dengan sangat cepatnya membajak kurang lebih sekitar 1.500 meter dalam waktu hanya 1 jam. Gitu. Teman-teman, ini bapak beliau ini yang tadi sudah mencoba lahan kering di atas, sekarang dia mencoba di sawah dangkal yang seperti ini. Nanti saya akan tanyakan langsung pendapatnya beliau bagaimana first impression atau percobaan pertama pada saat menggunakan ya, langsung jujur dari petani. Oke, ini bapak ini sudah selesai. Coba saya akan langsung tanyakan ya, Pak. Saya tanya sebentar ya Pak ya. Tadi bapak udah pakai coba ini nih ya. Tadi juga ada yang kering sudah coba. Gimana rasanya pertama-tama menggunakan ini? Memang dari keluar pertama, tapi juga selain itu juga kan orang kurang bawa yang biasanya nggak biasa dibawa mau kendaraan, jadi mungkin agak masih sedikit kaku, belum lincah lah gitu. Tapi kalau lama-lama kalau sudah dapat DP teknik, terasa so bagus nih. So biasa dan mau bawa itu. Tapi gimana dengan hasil yang olahan seperti ini dan cara kerjanya? DP hasil dari pengolahan ini memang bagus noh, dari dia rotari tuh. Ya. Jadi dia memang bongkar bagus-bagus DP tanah. Jadi kalau soal DP hasil pengolahan jago, tinggal orang mau biaya, mau mengemudi itu yang masih belum terbiasa tuh. Artinya ini sudah dapat digunakan oleh petani-petani di sini ya Pak ya, di lahan yang luas seperti ini, di kondisi lahan seperti ini nak dalam tuh, sawah nak dalam DP becek, ya jadi bisa bagus. Jadi soal tenaga boleh bagus juga. Tenaganya juga sangat besar. Iya hebat. Jadi teman-teman seperti itu ya. Oke, makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Makasih banyak. Oke. Ukuran yang mini seperti ini, teman-teman dapat menggunakan ini efektif sekali di lahan yang seperti ini. Ini ya memang baru beberapa saja, bolak-balik saja. Tapi ini sebagai alternatif teman-teman semua kalau tidak sanggup untuk membeli traktor 4 roda yang besar yang bisa dikendarai. Nah, jadi efektif sekali ini bekerja di lahan yang luas seperti ini dan dangkal seperti ini dan rata, tanpa harus berjalan seperti yang kalau kita bandingkan dengan traktor yang tangan, ini tanpa harus berjalan. Jadi teman-teman tinggal duduk saja seperti ini dan bisa merasakan apa yang dirasakan teman-teman menggunakan traktor roda 4 yang besar. Tapi ini jauh lebih murah dibanding traktor 4 roda yang besar. Gitu. Kalau kita tahu sendiri, traktor 4 roda yang besar itu sekitar ratusan juta ya yang kecilnya aja. Nah, kalau ini 3 kali lebih murah dibanding yang paling kecil traktor roda 4. Kita akan hidupkan lagi supaya teman-teman bisa melihat cara kerjanya. Oke, dari kejauhan ya, kita lihat sendiri cara pengolahannya sangat efektif. Dia akan kacang tanah yang dilaluinya tanpa harus kalau tadi saya mendengar testimoni dari petani, kalau pakai singkal dia hanya membalikan tanah dan menunggu tanah itu dan jerami-jerami itu membusuk. Kalau enggak, dia bisa akan seperti ini. Dan di belakang saya itu sudah rata tanpa harus menggunakan gelbek lagi. Lihat, ini. Selain di lahan yang basah seperti ini atau sawah dangkal seperti ini, dia juga bisa di sawah kering. Oke. Selain itu dia juga bisa membuat saluran air dengan menggunakan biter blade yang ada di belakang sini. Nanti saya akan praktekkan. Traktor 4 roda mini ini dengan tipe FTI 2010DE atau FTI 2010DE itu sangat efektif sekali lahan di seperti ini, multifungsi. Banyak petani juga di sini yang sangat kagum melihat
ketangguhan dari traktor mini ini. Karena yang tadi dengan harga yang cukup murah dibanding dengan traktor 4 roda yang besar, itu dia dapat menyaingi ketangguhan dari hasil bajaknya. Begitu. Kemudian juga dia tidak lelah ya dibanding dengan traktor tangan yang seperti biasa pada umumnya. Dapatkan produk ini di toko sumber mesin Manado. Jadi cukup sekian aja di hari ini, hari pertama kami keliling Sulawesi Utara di tahun 2024. Oke, yang tadi saya simpulkan tadi sudah panjang lebar. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nonton ulang lagi, silahkan jangan lupa subscribe dulu. Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah, dan kalau ada pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan mau beli atau nanya harga segala macam, boleh tanya-tanya dulu di sini. Ya, boleh tanya-tanya di sana. Kemudian ya mungkin seperti itu aja. Besok saya akan melanjut masih di Tondano, tapi di Tondano Utara, fokus di lahan yang kering. Dari saya Rizky Maulana, dan sampai jumpa lagi.